Kristus datang, hai manusia, keluh kesah hentikan, masyurkan kemuliaannya, berharap dan beriman. Kristus datang, Kristus datang, datanglah Raja damai, datanglah Raja damai. Bapa kami, Allah kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, pada pagi hari ini Tuhan, sebelum kami mempelajari pelajaran sekolah Sabat yang kami mau diskusikan pada pagi hari, pada saat ini, biarlah Tuhan, ya Tuhan, memeliharakan kami dan kasih Tuhan menyertai kami dan Roh Kudus menguasai hati dan pikiran kami. Ketika kami saat berdiskusi pada saat ini, biarlah ya Tuhan, curahan surga ada dalam pikiran kami sehingga kami dapat mengerti dan memahami akan judul firman Tuhan mengenai baptisan dan pencobaan yang kami akan bisa gunakan dalam kehidupan kami. Dalam nama anakmu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Judul yang kita akan bahas untuk kuartal kedua dan juga sabat kedua tentunya untuk kuartal ini, yaitu baptisan dan pencobaan. Kira-kira ada enggak hubungannya antara baptisan dan pencobaan yang dituliskan oleh penulis pada saat ini yang mereka ambil, ya, penulis mengambil dari kitab Lukas sehubungan dengan kehidupan Yesus. Baik, mari kita sama-sama belajar. Siapa yang sudah bisa menghafal ayat hafalan pada saat ini? Karena pelajaran sekolah Sabat kita mengatakan ayat hafalan. Bagaimana anggota kita yang paling muda dulu, Saudara Andi, bisa hafal? Besok hafal. Baik, kita harapkan kita bisa hafal ini. Kalau kita bisa hafal dalam 1 tahun, berarti ada 52 ayat hafalan kita. Ya, ada 52 ayat hafalan kita dari pelajaran sekolah Sabat kita. Nah, tapi juga dulu saya pernah ingat ini bahwa ini juga bukan ayat hafalan, ayat inti dan juga ayat bacaan. Ya, kita sama-sama baca. Lukas 3 ayat 22. Sama-sama. Dan turunlah Roh Kudus dalam rupa burung merpati ke atasnya, dan terdengarlah suara dari langit, engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Nah, kita coba dalami, elaborate pelajaran kita pada saat ini dari ayat inti, ya, ayat hafalan yang telah diberikan bagi kita pada saat ini, dan judulnya adalah baptisan dan pencobaan. Tuhan memilih bukan salah satu dari orang-orang besar dunia untuk mempersiapkan jalan bagi Mesias untuk peristiwa besar sejarah umat manusia, yaitu kedatangan Yesus, penebus dunia ini, melainkan dari mereka yang rendahan. Luar biasa kitab Injil dituliskan, ya, dan yang sangat berperan di sana, yang membuka jalan untuk peristiwa besar sejarah dunia tentang penebusan dunia ini adalah seorang yang namanya Yohanes berada di padang gurun. Pernahkah saudara merenungkan dan memikirkan hal ini sebelumnya? Mungkin pada waktu kita membaca kitab Injil, saudara beranggapan bahwa Yohanes Pembaptis ini adalah seorang yang besar, ya, salah satu pegawai tinggi pada waktu itu, padahal dia adalah seorang rendahan yang hidup di padang gurun, ya, hidup di padang gurun. Mungkin banyak orang yang menyepelekannya pada waktu itu, tapi Tuhan menggunakan dia sebagai alat untuk memperkenalkan juru selamat dunia ini. Luar biasa, bukan? Dan oleh karena tuntunan dialah salah satu yang membuat jalan besar bagi Yesus Kristus diperkenalkan. Ya, diperkenalkan. Baik, dari bagian hari Minggu
dari diskusi kita pada saat ini judulnya adalah persiapkan jalan Tuhan. Nah, siapa dia orangnya? Adalah Yohanes. Yohanes memberikan pekabaran bagi umat, bukan hanya umat Tuhan pada waktu itu, seluruh manusia, tentunya yang berada di Timur Tengah, di mana keberadaan daripada siapa? Yohanes. Pekabaran dia apa? Apa pekabaran dia? Menuntun orang-orang untuk berbalik kepada apa? Jalan yang benar. Dan pada waktu orang berbalik dari jalannya yang salah kepada jalannya yang benar, ada salah satu ritual yang dilakukan pada waktu itu. Apa namanya? Baptisan. Jadi baptisan Yohanes adalah untuk pertobatan. Bahasa Ibrani mengatakan itu metanoia, yang berarti perubahan pikiran dan menuntun kepada hidup baru. Ya. Jadi baptisan itu rupanya hanya sebagai satu pernyataan bahwa seseorang itu sudah apa? Sudah berbalik dari kehidupan atau kebiasaan-kebiasaan yang salah untuk melakukan apa? Perubahan atau hidup baru. Jadi orang Yahudi telah memiliki makna melekat mengenai baptisan selam. Biasa dilakukan ketika seorang penganut agama kafir memilih untuk bergabung dengan agama Yahudi. Ya. Jadi kekafiran pada waktu itu kalau mereka melihat, wah luar biasa ini orang Yahudi ini. Maka pada waktu mau mereka masuk kepada agama Yahudi, perlu apa? Dibuat ritual, yaitu apa? Baptisan. Tapi itu adalah baptisan selam. Nah, apa itu nanti baptisan selam? Kita harus lihat apa maknanya, ya. Yohanes Pembaptis menetapkan prinsip baru. Jadi hampir sama juga. Prinsip barunya adalah baptisan adalah kesempatan seseorang untuk meninggalkan cara-cara lama yang berdosa dan mempersiapkan dirinya bagi kedatangan Mesias. Jadi hampir sama, ya. Hampir sama. Merubah kehidupan yang lama, melakukan kehidupan yang baru, atau agama kekafiran masuk kepada agama Yahudi, ada ritual ini. Dan Yohanes Pembaptis menggunakan itu, cara itu untuk mempersiapkan jalan bagi setiap orang, ya, untuk datang mengenal Mesias. Jadi baptisan ini tidak hanya diharapkan untuk orang kafir masuk kepada agama Yahudi, tapi ini juga adalah apa? Ini adalah ritual atau pernyataan seseorang yang Yohanes lihat pada waktu itu bahwa orang Yahudi pun perlu apa? Melakukan pertobatan, melakukan perubahan cara berpikir, bagaimana mereka menerima siapa? Mesias yang akan datang. Luar biasa ini pelajaran sekolah sahabat. Gambaran yang baru, histori yang baru yang kita dapatkan untuk kita mengerti dan memahami apa itu sebenarnya baptisan. Baik, bagian hari Senin tentu ada hubungannya dengan bagian pertama tadi. Nah, kalau itulah tujuan baptisan, kita melihat, ya, kita melihat perjalanan kehidupan Yesus. Dia dilahirkan, saudara perhatikan, sampai dia, ya, siap untuk dibaptiskan. Pada waktu itu Yohanes telah melakukan pekerjaannya, memanggil orang-orang untuk bertobat. Nah, Yesus ada di sana. Nah, kalau misalnya Yesus adalah anak Allah, mengapa dia perlu dibaptis? Apakah dia perlu melakukan kehidupannya yang lama untuk dia berjalan kepada kehidupan yang baru? Sebagaimana kita katakan tadi definisi daripada baptisan itu. Ya. Dalam Lukas 2:49 pengakuan Yesus bahwa dia adalah anak Allah. Mengapa kamu mencari aku, katanya kepada ibunya dan juga bapaknya atau orang tuanya. Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku? Artinya dia adalah Allah yang seharusnya tidak masuk dalam konsep bahwa dia harus perlu dibaptis, ya, untuk kehidupan baru. Jadi 3 hal penting mengenai baptisan Yesus. Pernyataan Yohanes Pembaptis, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Lalu 2, Roh Kudus mengurapinya untuk misinya ke depan. Pernyataan dari surga bahwa Yesus adalah anak Allah. Jadi seharusnya dia tidak perlu dibaptis, tapi itu perlu untuk menjadi apa? Satu pernyataan
Itu tadi. Satu pernyataan bagi dunia bahwa dialah anak Allah. Jadi pada waktu Yesus dibaptiskan, perhatikan apa yang terjadi di sana. Ada satu suara dari surga mengatakan apa? Inilah anakku yang kukasihi. Itu juga adalah pernyataan. Luar biasa ini baptisan ini. Jadi banyak rupanya maknanya. Jadi pada waktu kita dibaptis juga itu adalah pernyataan. Ya. Di samping tadi ada unsur adalah untuk merubah dari kehidupan yang lama kepada kehidupan yang baru. Ini juga salah satu pernyataan kalau kita dibaptis. Jadi jangan baptis sembunyi-sembunyi. Ya. Karena itu tidak pernyataan. Nah, ini banyak orang mau apa? Mau melepaskan diri untuk melakukan satu pernyataan. Padahal baptisan itu adalah pernyataan. Ya. Baptisan itu adalah pernyataan. Lalu yang berikutnya adalah perkataan yang diucapkan kepada Yesus. Inilah anakku yang aku berkenan, meliputi seluruh umat manusia. Allah berbicara kepada Yesus selaku wakil kita. Dengan segenap dosa dan kelemahan kita, tidak dibuangnya kita sebagai tidak berharga. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya. Jadi mengapa Yesus dibaptis? Itu hanya sebagai contoh dan teladan yang kita harus ikutin. Lihat itu. Jadi bukan sekedar seperti tadi, baptisan itu adalah untuk menunjukkan pertobatan. Iya, itu salah satu. Tapi mengapa Yesus harus dibaptis? Adalah menjadi satu contoh dan teladan bagi kita karena Dia adalah anak Allah. Surga pun melalui Yesus Kristus telah menjadi wakil bagi saudara bahwa saudara juga adalah anak Allah, dan surga akan bersuara ketika saudara bertobat, meninggalkan kehidupan yang lama, hidup kepada kehidupan yang baru, maka pernyataan itu akan terjadi. Apa pernyataan yang akan terjadi bagi saudara? Inilah anakku yang kukasihi. Kepadanya lah apa? Aku berkenan. Jadi luar biasa. Ya, bagi saudara-saudara yang melakukan pertobatan, lakukan dengan baptisan. Karena surga bersuka cita dan ungkapan inilah anakku yang kukasihi. Kepadanya lah aku berkenan. Itu akan terjadi. Karena apa yang dilakukan oleh Yesus, Dia mau dibaptis adalah untuk menjadi contoh. Karena Dia datang dari surga, menjadi contoh dan teladan bagi kita bahwa pernyataan itu dilakukan baginya, surga melakukan baginya, dan itu juga dilakukan bagi kita. Karena Dia adalah penebus kita. Karena Dia adalah penebus kita. Baik, yang berikutnya bagian hari Selasa, bukan dari roti saja. Setelah Yesus dibaptis, perhatikan ini yang menjadi masalah bagi kita. Kita pikir pencobaan, waktu saya baca ini saya pikir pencobaan itu sudah dosa. Tidak. Pencobaan itu harus dipisahkan dengan seseorang yang jatuh ke dalam dosa. Jadi kalau seorang dicobai bukan artinya dia sudah jatuh dalam dosa. Bukan, itu harus dipisahkan. Itu adalah dua hal yang sangat berbeda. Menjadikan batu jadi roti bukanlah menjadi masalah. Baru 40 hari sebelumnya suara dari surga menegaskan bahwa Yesus adalah anak Allah. Ini terjadi di padang gurun. Sesudah Yesus dibaptis, sebenarnya Roh Kudus yang membawa Dia ke padang belantara. Untuk dicobai, jadi Roh Kudus yang membawa. Jadi jangan roh lain yang membawa saudara ke padang belantara ya. Sering roh lain yang membawa kita ke padang belantara. Akhirnya kita jatuh dalam pencobaan. Ya, baca tulisan The Desire of Ages ya, Alpha dan Omega. Dan pelajaran sekolah sahabat kita mengatakan pada waktu Yesus dicobai mengenai roti dan pernyataan jikalau engkau anak Allah, itu sebenarnya yang menjadi pencobaannya, bukan masalah roti. Batu jadi roti, bukan itu. Oh, sangat mudah sekali bagi Yesus karena Dia adalah Allah.
Tidak usah batu jadi roti. Yang tidak ada pun dia bisa menjadikan ada. Kalau kita baca kitab apa? Kitab Injil Yohanes pasal 1. Ya. Dari yang tidak ada menjadi ada. Dia adalah firman. Apa yang diucapkannya bisa menjadi ada. Jadi bukan masalah batu jadi roti. Ini yang selalu kita menjadi permasalahan kita. Masalah apa yang selalu kita pertanyakan dalam hidup ini? Lalu ketika Tuhan jawab apa bagi saudara, lalu kita akan bertanya di mana? Kan begitu. Matius pasal 6 tentang kekhawatiran. Apa yang kita makan Tuhan? Lalu berikutnya sesudah Tuhan berikan jawaban makanan yang saudara diberikan kepada saudara, saudara bertanya, di mana kita makan? Iya, apakah di pizza atau di raca? Lalu yang berikutnya sesudah kita melakukan itu, kita bertanya lagi, siapa yang kita makan? Situ. Dan itulah dunia. Ya. Jadi bukan masalah itu yang Yesus hadapi. Tapi masalah itu membuat keraguan bagi kita. Bahwa sesungguhnya segala sesuatu yang Tuhan berikan kepada saudara adalah berkat. Yang harus senantiasa kita ucapkan syukur. Yang Yesus hadapi adalah masalah jikalau dia diuji hanya untuk membuat batu jadi roti terlalu kecil. Itulah sebabnya dia tidak lakukan itu. Terlalu kecil. Meragukan firman Tuhan adalah langkah pertama dalam menyerah kepada pencobaan. Itu. Kalau Yesus ragu bahwa dia adalah anak Allah, dia akan lakukan itu. Dan pasti batu itu akan jadi roti. Tapi dia sudah ragu. Benar enggak saya anak Allah? Saya tes dulu gitu. Jadi jangan ragu bahwa saudara itu juga anak Allah. Ya, jangan pernah meragukan firman Tuhan. Dan itulah yang selalu setan lakukan bagi kita. Ketika Yesus dibawa ke padang belantara untuk digoda, ya, ia dibawa oleh Roh Allah. Perhatikan, sekali lagi saya tekankan, ketika saudara dibawa ke padang belantara, banyak sekali padang belantara di dunia ini. Jangan-jangan kantor saudara juga padang belantara. Ya, perhatikan. Kalau roh yang lain datang ke situ, sangat berbahaya. Harus Roh Allah yang membawa ke sana. Di ruangan saudara, dalam perjalanan saudara, dimanapun saudara berada. Ini kan Yesus kan melakukan perjalanan ini. Tapi kebetulan tempatnya padang belantara. Dan kita di setiap saat dicobai. Ia tidak mengundang penggodaan. Perhatikan. Jangan sampai laptop saudara menjadi penggodaan. Jangan sampai pulpen saudara menjadi penggodaan. Jangan sampai segala sesuatu yang dalam hidup kita ini bisa menjadi pencobaan. Kadang-kadang juga mulut kita bisa menjadi pencobaan. Ya, bisa. Jangan pernah mengundang penggodaan, dia tidak mau. Ya. Jangan pernah sampai tergoda. Ia pergi ke padang belantara untuk mengasingkan diri, untuk merenungkan tugas serta pekerjaannya. Itu. Whatever you are, wherever you are, think your task, think your job. Kalau tidak, itu akan menjadi godaan. Ya. Renungkan waktu saya renungkan ini, ya benar juga ya. Terlalu banyak yang saya hadapi hanya godaan. Karena saya tidak pernah berpikir ketika saya dibawa ke sana, yang saya pikirkan adalah pekerjaan. Dan itu yang Yesus lakukan. Pekerjaannya, oleh puasa dan doa ia harus mempersiapkan dirinya untuk jalan berlumuran darah yang mesti ditempuhnya. Tetapi setan mengetahui bahwa juru selamat telah pergi ke padang belantara dan pikirannya inilah saat yang terbaik untuk menghampiri dia. Saya juga semakin merenungkan hal ini.
semakin tinggi status seseorang naik, atau apa saja jabatan, kekayaan dan segalanya itu, Tuhan berikan itu adalah untuk mempersiapkan dia dalam pekerjaannya. Tapi setan mengintip, ini kesempatan saya. Di setiap saat, apapun job saudara, setan akan mengintip dan menggunakan itu untuk langkah awal. Percaya atau tidak? Ya, bisa terjadi. Ya, sama seperti Yesus. Dia sebenarnya untuk mempersiapkan pekerjaannya dia ditempatkan. Tapi itu akan bisa terjadi karena setan melihat ada kesempatan di sana. Itu Alfa dan Omega 5 halaman 100. Halaman 107. Lalu yang berikutnya bagian hari Rabu adalah sembahlah aku. Ini juga sambungan daripada pencobaan tadi. Sesudah dia dibaptis, dia harus mempersiapkan pekerjaannya. Tapi setan mau menawarkan shortcut way. Aduh, perhatikan saudara-saudara. Dalam hidup kita, dalam pekerjaan kita selalu setan tawarkan shortcut. Nak mau bekerja dengan sungguh-sungguh. Kadang-kadang kita tidak pernah berpikir bahwa sekian lama kita dibuat demikian adalah untuk satu, iman kita dikuatkan. Perjalanan itu harus dilalui. Tapi kita tidak mau. Karena orang lain mungkin lebih cepat dia lewat dari jalan tol, kita dari jalan biasa, kita mau apa? Ikut-ikut juga dari jalan tol. Jangan. Ada waktunya. Ada waktunya. Yesus tahu dia harus melalui perjalanan, melalui bukit Golgota. Pada waktu setan menawarkan dia naik ke atas sebuah bukit. Dari sana ditunjukkan kemuliaan dunia ini. Kemuliaan dunia ini. Kata iblis kepadanya, baca Lukas 4 ayat 6 dan 7. Segala kuasa itu serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu. Sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku dan aku memberikannya kepada siapa saja yang kukehendaki. Ini pernyataan ini dia sudah bawa ini dari surga. Dan pada waktu Adam dan Hawa jatuh, dia pikir dunia ini sudah menjadi miliknya. Dari mana? Banyak sekali penipuan-penipuan yang kita lakukan, kita pikir itu sudah milik kita. Termasuk saya. Banyak, saudaraku. Banyak, renungkan. Dan pada waktu saudara menguasai itu, saudara pikir saudara milik saudara. Dan pada waktu itu diminta, mau diserahkan. Oh, ini sudah punya saya. Kecuali engkau sembah saya, aku tidak berikan itu kepadamu. Oh iya. Salah satu contoh saja. Kalau saudara menolong seseorang, lalu orang itu tidak mau lagi turut kepada saudara, apa yang saudara kenakan kata-kata? Ya, ini Risma ini mungkin hanya dari hatinya itu, mungkin apa dia pernah alami atau memang dia lakukan, saya tidak tahu. Biasanya yang muncul dari diri, nggak tahu diri orang ini sudah ditolong. Karena kita tahu, kita pikir milik kita itu. Jangan. Gimana Kori? Pengalaman? Pengalaman saudari Kori? Oh, pengalaman saya. Itulah gunanya perlu pertobatan. Kita juga sering lakukan itu ya. Tapi jangan. Jangan. Ya. Kalau saudara sudah berikan itu kepada orang lain, anggap itu adalah Tuhan suruh engkau menolong orang lain. Ya. Jangan. Ini setan ini dia rampok dari Adam dan Hawa. Dia bilang itu sudah jadi miliknya. Kapan dia menjadikannya? Kapan? Itu. Sebab semuanya itu telah diterahkan kepadaku dan aku memberikannya kepada siapa saja yang kukehendaki. Jadi, jikalau engkau menyembah aku, seluruhnya itu akan menjadi milikmu. Shortcut. Tidak usah kamu capek-capek. Ngapain kamu harus mati di bukit Golgota? Sengsara.
Umatmu tidak menghargai engkau. Tidak ada orang yang menghargai engkau. Tidak usah berjuang. Saudara Palmer Nenggolan, tidak usah. Shortcut saja. Ya, sering kita melakukan shortcut ketika kita menghadapi pencobaan. Tapi dalam hidup ini kita harus berjalan terus. Berdoa, kalau boleh berpuasa. Jangan lakukan shortcut. Ya, jangan. Mengapa setan meminta Yesus untuk menyembahnya? Mengapa? Dalam pelajaran sekolah sahabat kita dikatakan, karena itu hak prerogatif Allah. Ini yang dia mau ambil. Aduh, saya renungkan, saya selalu mempersalahkan setan. Tapi saya sendiri juga sering mengambil hak prerogatif Allah dalam hidup ini. Bertindak sebagaimana siapa? Lucifer. Sering. Renungkan baik-baik, kita renungkan baik-baik. Kita mau orang lain menyembah kita. Ya. Padahal itu adalah hak prerogatif Allah untuk disembah. Ya. Benar. Karena salah satu masalah dalam pemberontakan Lucifer di surga adalah penyembahan. Memang dunia ini menawarkan hal-hal yang demikian ya. Tidak sadar kita. Kita sedang dibawa ke sana. Kita sedang dibawa ke sana. Diantar ke sana. Ya, diantar ke sana. Dan kita tidak menyadarinya. Ya. Dan semakin tinggi pembenaran yang kita lakukan terhadap diri kita melalui kebenaran firman Tuhan, semakin banyak dalih-dalih yang kita buat untuk membenarkan diri kita. Aduh, dalam sekali kalimat saya itu. Ya. Mari kita renungkan. Ya. Kadang-kadang firman Tuhan yang kita gunakan untuk membenarkan diri kita. But anyway, pembenaran itu tidak lain adalah kanker. Ketika engkau dan saya tiba pada keadaan ini, kita sedang menggunakan firman Tuhan sama seperti setan sedang menggunakan firman Tuhan untuk mengambil alih hak prerogatif Allah dalam kehidupan kita. Kristus memberikan contoh dan teladan bagi kita supaya kita menang. Katakan di sini, pencobaan bukanlah dosa. Pelajaran sekolah sahabat kita mengatakan, dicobai dan jatuh dalam dosa adalah dua hal yang berbeda. Ya. Dua hal yang berbeda. Yesus menggunakan firman Tuhan pada saat dicobai. Benar firman Tuhan digunakan, tapi jangan dipelesetkan. Banyak orang mempelesetkan firman Tuhan sebagai alat untuk membela dirinya. Sebagaimana saya katakan tadi, pembenaran terhadap dirinya. Tapi firman Tuhan juga digunakan. Dan kita pun sebagai manusia dapat menggunakan firman Tuhan untuk mengetahui apa sebenarnya kehendak Tuhan pada saat kita dicobai itu. Jadi pada waktu kita belajar firman Tuhan, kita harus tanyakan, apa maksudmu Tuhan melalui firman Tuhan ini? Ya, kita tunggu, jangan cari shortcut. Begitu kita baca firman Tuhan, sudah ini hasilnya. Tidak. Biarlah firman Tuhan itu yang memberikan jawaban dengan waktu. Sama seperti Yesus dengan waktu, dia tidak mau. Pada waktu ditawarkan, ini kan firman Tuhan yang disampaikan kepada siapa? Yesus. Oh iya, bagus ini. Saya kan sedang di atas gunung ini. Sama-sama dengan dia. Tinggal sembah sedikit. Gak dari hati saya kok menyembah, pokoknya dikasih. Sama seperti siapa? Sadrak, Mesak, dan Abednego. Apa salahnya mereka hanya tunduk begini? Tidak ada salahnya, tidak ada yang tahu. Tapi mereka tidak mau tunduk. Ya, bisa aja kan pura-pura tunduk. Jangan. Ya. Lalu yang berikutnya, Yesus dicobai membuktikan bahwa dia adalah manusia sesungguhnya. Hanya dia tidak jatuh dalam dosa saat dicobai. Ibrani 4:15. Ini kadang-kadang juga dipelesetkan. Dan sering saudara dengar dan saya dengar mengenai ini. Dia kan anak Allah. Saya kan manusia biasa. Tapi pada waktu Yesus menghadapi pencobaan, dia gunakan kemanusiaannya bukan keilahiannya. Dia gunakan kemanusiaannya. Tapi percayalah, kalaupun
saudara dan saya pernah jatuh dalam dosa ketika kita dicobai, mari kita bangkit kembali. Ya, mari bangkit kembali. Kadang-kadang ketika manusia itu jatuh dalam dosa, kita lihat kejatuhannya, kita tidak lihat bagaimana dia bangun. Ya, yang seharusnya kita lihat dia bangun. Kita kadang-kadang sering memperbesar dosa yang kecil untuk menjadi besar, sama seperti cerita ular. Waduh, ularnya sangat besar, tapi ditaruh tangannya begini. Padahal yang dimaksud segini sebenarnya besarnya, tapi dibikin tangannya begini panjang. Jangan cerita ular, ya. Dosa tidak usah diperbesar. Kalau seorang jatuh, lihat bagaimana dia bangkit dan kasih karunia Tuhan yang diberikan kepadanya. Sebab kalau tidak, kita akan melihat apa? Kejatuhan seseorang. Padahal pencobaan itu tidak akan terlepas dari kita untuk kita dicobain, supaya kita menjadi milik siapa? Milik setan, ya. Pastikan bahwa kita akan menang pada akhirnya, sama seperti tangga iman, ya. Saya bagus sekali, tangga iman itu selalu begini, ya. Jangan pernah kelihatan jadi turun ke bawah, tapi coba apa? Naik ke atas, naik ke atas. Kalau saudara jatuh, ingatlah iman kita sedang apa? Turun dan tidak percaya. Ya, itu saja. Waktu saudara dan saya jatuh, itu artinya kita tidak percaya. Ya, tidak percaya. Dan hanya itu yang ditanamkan oleh setan, ketidakpercayaan. Ya, hanya itu. Apapun kejatuhan saudara, itu hanya karena tidak percaya. Baik, rangkuman sebelum kita berdiskusi, ya. Baptisan adalah sebagai pernyataan bahwa kita bertobat dan meninggalkan, bukan meninggal itu, ya, meninggalkan kehidupan kita yang lama. Dan bagi Yesus sebagai anak Allah, hal itu dilakukan adalah sebagai contoh atau kita harus teladani. Ya. Itu pernyataan. Menjadi contoh dan teladan. Pada waktu surga mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Itu dilakukan surga bagi Yesus, itu pun dilakukan bagi saudara. Karena saudara telah diangkat menjadi anaknya melalui siapa? Yesus Kristus. Itu jaminan, jangan ragu untuk itu. Jadi kalau lihat gambar ini, mengapa baptisan itu diselam? Jadi jangan diganti-ganti juga. Karena Yesus telah memberikan contoh dan teladan baptisan itu, kita harus ikuti demikian. Karena di sana rupanya ada 3 hal penting dalam baptisan itu. Yaitu death to our old sinful way of life. Mati. Jadi lambang baptisan itu adalah mati. Ya. Lalu yang berikutnya, burial of our sins in the watery grave of baptism. Jadi itu juga lambang yang dilakukan. Makanya Yesus tidak mau shortcut, dia harus mati. Karena itu adalah lambang yang kita harus ikutin. Dia kuburkan, dia mati. Dan baptisan itu juga lambang bahwa kita mati, dikuburkan di dalam air, diselamkan. Lalu sesudah itu adalah resurrections to a new life in Christ. Ya, dalam Kristus kita hidup lagi baru. Jadi baptisan itu adalah pernyataan, lambang yang kita harus buat. Sama seperti Yesus bangkit dari mana? Dari kubur. Jangan dirubah-rubah itu baptisan. Itu menjadi satu lambang contoh yang dibuat oleh Yesus yang kita harus apa? Lakukan. Lalu yang kedua, rangkuman yang kedua, Yesus Kristus ke padang gurun dibawa oleh Roh Kudus untuk mempersiapkan dia untuk tugas yang besar. Jadi ketika saudara masuk ke dalam ruangan saudara di mana saudara bekerja, lakukan tugas Roh Kudus. Jangan roh yang lain saudara bawa ke ruangan saudara. Jangan, ya. Apapun itu, bawa Roh Kudus. Dan setan sendiri datang untuk mencobai dia. Dan memang di mana saudara duduk pasti ada pencobaan di sana. Pasti. Dia datang sendiri, dicari. Di mana ini? Ciano. Oh, ini dia ada di sini. Dia cari. Padahal sebenarnya kita sedang melakukan tugas di sana. Oleh kuasa Roh Kudus kita lakukan. Ada 4 hal yang perlu mengenai pencobaan. 1, tidak seorang pun bebas dari pencobaan. Tidak ada. Di ruangan manapun saudara, tidak ada bebas. Tidak ada clean di sana. Clean area. Dia bisa masuk kemana-mana. Ingat itu. Oh, saya sudah di sini.
Ini ada clean area, enggak, ada. Ya. Itulah sebabnya saya mengambil kesimpulan, kalau saya bekerja di mana-mana selalu saya harus berpikir dalam hati, dimanapun kita bekerja pasti ada persoalan. Pasti. Itu adalah pencobaan bagi saudara. Pasti. Saya tidak tahu kenapa itu. Memang ini setan ini ikut-ikut terus. Dia cari saudara di mana. Ya. Lalu yang berikutnya adalah disebutkan di sini bagian B, ketika Tuhan mengizinkan pencobaan datang kepada kita, Dia juga memberikan kasih karunia untuk melawan dan kekuatan untuk menang. Ya, diberikan kasih karunia. Ketika mungkin saudara bisa sampai jatuh, tapi Tuhan juga berada di sana untuk memberikan kasih karunia saudara supaya saudara bangkit. Ya. Tapi setiap pencobaan yang kita lalui, kita lolos dari sana, iman saudara sedang naik. Kepercayaan saudara, ketergantungan saudara kepada Tuhan semakin tinggi. Setiap pencobaan yang saudara lolos, itu namanya ujian. Tidak pernah, saya sudah berapa kali saya kelas 1, harus naik ke kelas 2. Ini orang mabuk ini yang bilang sama saya, Bapak lebih pintar dari saya. Kenapa? Ini orang mabuk bilang, Bapak 4 kali kelas 1, saya cuma 1 kali. Loh, kok saya lebih pintar dari dia? 4 kali kelas 1. Rupanya harus begitu. Kelas 1 SD, kelas 1 SMP, kelas 1 SMA, kelas 1 mahasiswa. Tapi naik terus gitu. Naik terus. Dari kelas 1. Memang kalau hanya sekali kelas 1, dia tidak pernah kelas 2. Ya. Jadi harus naik terus. Naik tangga terus. Ya. Karena Tuhan memberikan kasih karunia kepada saudara. Lalu yang ketiga, pencobaan tidak datang dalam cara yang sama setiap hari. Oh, kalau kita sudah lolos sekarang, lalu sudah beres ini. Enggak. Saudara harus naik tangga lagi sama seperti kita bersekolah. Karena itu ujian terus sampai saudara sampai tiba kepada marifat anak Allah. Kata siapa? Rasul Paulus. Sempurna melalui iman kita. Luar biasa itu, tidak datang rupanya. Beda, ujian kelas 1 dengan kelas 2 beda. Jadi jangan kalau kita katakan, kok sama si Anu begini pencobaannya, kok sama saya lain. Karena kelas saudara beda. Ya, tempatnya beda. Lalu yang ketiga, tidak seorang pun dicobai melampaui kekuatannya. Itu yang menjadi penghiburan bagi kita. Tidak pernah ujian kelas 1 diberikan ujian kelas 6. Ingat itu. Nah mungkin. Lalu mengapa beda saudari Kore dengan saudari Heti pencobaannya? Mungkin di antara mereka beda kelasnya. Saya tidak tahu yang mana kelasnya yang paling tinggi. Mereka yang tahu imannya sampai ke sejauh mana. Tapi beda-beda itu saudariku. Beda. Karena beda kelasnya. Beda tempatnya. Ya, artanya beda. Jangan tunggu-tunggu sih. Saudari Kore itu sekretaris. Kamu arta senior akuntan. Beda. Ya, beda itu. Kita harus sadarin itu. Jangan kita harus tuntut harus sama pencobaan saya dengan Bapak Sianipar. Beda. Ya. Beliau Departemen Stewardship. Ya. Saya bukan. Jadi beda. Tapi tidak melebihi kemampuan dari Bapak Sianipar diberikan pencobaan di tempat beliau. Sama seperti saya, tidak akan melebihi kemampuan saya. Itu akan menjadi penghiburan bagi saudara dan bagi saya pada saat ini. Jadi apa hubungannya pencobaan, baptisan dengan pencobaan? Baptisan itu hanya sebagai pernyataan bahwa saudara sudah mengikuti Yesus Kristus. Tapi ketika saudara masuk ke pekerjaan saudara, ingat, saudara dipersiapkan untuk masuk ke pekerjaan saudara, bukan untuk dicoba, bukan untuk supaya saudara jatuh dalam pencobaan, tidak. Tapi saudara dipersiapkan oleh karena saudara diantar oleh Roh Kudus di ruangan kita masing-masing, dalam pekerjaan kita, dalam pertumbuhan iman kita. Kita diantar berjalan di dalam padang belantara dunia ini, berjalan, dan kita dipersiapkan untuk tugas besar dalam tempat pekerjaan apapun yang diberikan. Pekerjaan Yesus Kristus adalah menyelamatkan dunia dan Dia persiapkan di sana. Sama seperti saudara dan saya dipersiapkan dalam tugas
yang telah diembankan bagi kita masing-masing. Tuhan menyertai kita, kata cucu saya, ya. Selamat melayani dalam diskusi Sekolah Sahabat tanggal 11 April 2015. Baik, ada pertanyaan atau tambahan dari saudara? Pelajaran hari Selasa atau Rabu, baptisan yang dilakukan oleh Yesus itu katanya adalah hanya untuk menunjukkan teladan. Sebenarnya ada nggak sih arti penerapan secara rohani buat kita? Kenapa harus Tuhan memberikan teladan? Padahal Dia kan pemimpin besar, Dia bisa memerintah aja dengan tunjuk tangan seperti halnya apa yang dilakukan oleh pemerintah di mana saja, tinggal order, tinggal instruksi, ini loh kerjakan. Kenapa harus Dia bikin teladan? Melalui ilmu yang saya tahu, inilah ilmu. Kalau manajer memang seperti yang Kori bilang, tapi kalau leader harus melakukan. Coba Yesus. Kalau Yesus perhatikan waktu ini kan pendeta Sabuin toh, tempat seorang pemimpin di kaki orang lain. Itulah yang Yohanes tunjukkan. Yohanes 11 itu pada waktu murid Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Tapi kita harus tanyakan juga. Pertanyaannya adalah mengapa Yesus harus bikin teladan gitu dia mau dibaptis? Dia kan hanya kasih tahu aja. Memang dikasih tahu sebelumnya, makanya orang-orang Yahudi melakukan. Tetapi kenapa dia adalah sebagai anak Allah? Bukan karena pertobatan tadi merubah kehidupan, tapi dia harus diselamkan gitu. Ya toh? Ada. Tapi kan kita sebagai orang Kristen tidak demikian. Teladan yang diberikan kepada kita bukan demikian hanya tunjuk, enggak. Ada yang memberikan jawaban. Mungkin Pak Ketua atau Pak Sagala dan Pak Manik, Pak Siwotang ada yang memberikan. Kenapa harus? Kita sudah jawaban tadi. Yesus lakukan itu teladan, tapi Kori masih bertanya lagi, mengapa teladan begitu? Waduh. Iya, mengapa dia harus kasih teladan? Dia harus dibaptis kalau memang bukan karena pertobatan gitu ya. Nah ini Esther, gimana? Jadi Yesus mungkin ingin memberikan teladan. Yesus tidak hanya mau berbicara, Dia ingin menunjukkan kepada orang begini caranya. Karena kita ini kan manusia berdosa, punya pemikiran yang terbatas, mungkin interpretasi kita juga, cara berpikir kita berbeda-beda. Jadi Yesus tidak ingin kita hanya menggunakan akal pikiran kita saja, tapi Yesus ingin menunjukkan begini loh caranya gitu. Itu aja sampai sekarang kita bisa lihat masih banyak orang melakukan cara baptis yang berbeda-beda. Apalagi kalau pada waktu lalu Yesus tidak memberikan teladan itu mungkin lebih lagi. Yesus sudah melihat mungkin jauh ke depan, makanya Yesus berikan teladan. Iya Kori, benar itu. Jadi kalau seperti begini misalnya, cara mau bikin arsik, lalu saya suruh Kori, bikin arsik Kori. Padahal Kori belum pernah bikin arsik, makanan arsik. Belum pernah. Lalu saya hanya ngomong, bikin, harus jadi. Begitu jadi, yang kamu bikin di situ minyak goreng, lalu ditaruh sambal pedas, ini Pak arsiknya. Saya bilang salah lagi bikin, lalu saya tidak kasih contoh. Sedangkan dikasih contoh saja, membuat makanan belum tentu semua orang pintar bikin arsik. Ya, jadi ini juga sudah dikasih contoh bagaimana itu baptisan. Hanya sedikit congregation yang melakukan itu, Kori. Sedikit, banyak yang merubah baptisan itu. Aduh, bagus sekali jempol. Ya, iya, bagus. Tapi ada jawaban. Nah ini Pak Sagala. Maka datanglah Yesus dari Galilea ke Yordan kepada Yohanes untuk dibaptis olehnya. Tapi Yohanes mencegah dia, katanya, akulah yang perlu dibaptis olehmu, dan engkau yang datang kepadaku. Lalu Yesus menjawab, katanya kepadanya, biarlah hal itu terjadi, karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah. Dan Yohanes menurutnya. Kita harus mengerti bahwa ini adalah bagian dari kehendak Allah. Itu satu, ya. Amen. Jadi Yesus mau menunjukkan bahwa kehendak Allah itu dia ikuti. Ya. Mengapa itu kehendak Allah? Oleh karena seorang mau memulai pelayanannya, dia harus mendapat pengurapan.
Jadi pada saat Yesus dibaptis, kalau kita baca selanjutnya, maka kemudian Yohanes membaptiskan Yesus, dan pada saat mereka keluar dari air itu dikatakan langit terbuka, ada turun roh Tuhan bagaikan burung merpati dan terdengar suara, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Itulah pengumuman kepada seluruh alam semesta bahwa Yesus itu adalah anak Allah. Itulah pengurapan Yesus. Itulah pernyataan yang paling luar biasa. Jadi kalau kita dibaptis mengikuti keteladanan Yesus, saat itu kita sedang diumumkan ke seluruh dunia oleh Allah bahwa kita adalah miliknya. Bayangkan itu, bukankah itu suatu peristiwa yang luar biasa? Jadi bagi saya di sini, mengapa Yesus harus dibaptiskan walaupun dia bukan berdosa? Bukan hanya itu arti baptisan, bukan hanya arti pertobatan. Itu salah satu. Sebagaimana yang Yesus katakan kepada Nikodemus dalam Yohanes 3, ya, dikatakan, jika engkau tidak dibaptiskan dari air dan roh, maka engkau tidak akan masuk ke dalam kerajaan Allah. Dari air itu artinya seorang harus memberikan diri dibaptiskan. Tidak cukup hanya bertobat, tidak cukup hanya ada Roh Kudus dalam hati, tapi tidak cukup juga hanya dibaptis dengan air. Roh Kudus harus bekerja, yaitu harus ada kelahiran baru secara dalam dari dalam diri kita sendiri. Roh Kudus harus mengadakan perubahan dalam diri kita. Jadi saya pikir ini sudah pas lah itu. Sudah pas Yesus mengikuti dengan kehendak Allah. Dan Yesus juga kemudian juga memberikan keteladanan ya. Baik, ada lagi Kori pertanyaan atau sudah puas? Sudah ya, sudah bagus sekali jawabannya. Ada lagi keterangan tambahan atau pertanyaan apa? Pak, saya ini baru tahu bahwa baptisan itu sudah sering dilakukan oleh orang Yahudi sebelum zaman Yohanes, tapi kok saya tidak pernah temukan di mana ayat yang menyebutkan itu. Kan di sini, bahkan sebelum zaman Yohanes orang Yahudi telah memiliki makna yang melekat mengenai baptisan selam. Hal itu telah biasa dilakukan. Seorang penganut agama kafir memilih untuk bergabung dengan agama Yahudi. Berarti sebelum Yohanes sudah ada baptisan. Sudah. Oh, nggak pernah saya dapat. Ini kita dapatkan, itulah gunanya diskusi. Iya. Jadi melalui sejarah Bu dilakukan penggalian, sudah ada itu. Jadi tidak harus ditulis dalam Alkitab. Tidak semua hal yang kurang penting dituliskan dalam Alkitab. Sedangkan yang penting saja kata Yohanes sebelum semua dituliskan. Kalau semua itu dituliskan katanya, ini kalau menjadi kertas katanya ini, langit ini tidak cukup. Iya, sudah ada. Karena bangsa Yahudi sudah melakukan itu sebagai contoh pertobatan, sudah. Ya itulah gunanya kita belajar. Dalam Alkitab nggak dituliskan gitu, iya. Jadi ini yang dinamakan proselyte baptism. Iya. Jadi kalau orang non Yahudi percaya kepada Taurat, kepada ajaran-ajaran iman Yahudi, maka dia harus diproselyte, dibaptiskan, disahkan dia menjadi orang Yahudi. Jadi harus dibaptiskan. Itu melalui satu upacara. Ya, jadi baptisan itu banyak pengertiannya. Pada waktu bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, kan mereka melewati laut Kolson. Pada waktu mereka menyeberang, itu kan lewat air. Itu juga merupakan satu baptisan massal di dalam arti rohani. Karena kalau dia tidak lewat itu laut Kolsum, nggak bisa dia punya tujuan ke tanah Kanaan. Jadi sebenarnya ini baptisan ini kan covenant. Ini janji kita. Pada waktu saya dibaptiskan, saya berjanji kepada Tuhan, saya mau mengikut Engkau dengan segala pergumulan, segala, bahwa Tuhan itulah kemudi hidupku. Artinya hidup ini pada waktu saya sudah dibaptiskan, saya bergantung kepada Tuhan, dan covenant itu disaksikan oleh anggota jemaat. Wah, dia sudah dibaptiskan. Kenapa? Kalau umpamanya diam-diam dibaptiskan kan bisa, tapi bukan begitu cara Tuhan Yesus. Harus dipublik,
dilihat orang bahwa saya ini sekarang sudah ikut Tuhan. Jadi kalaupun umpamanya nanti seorang bapak merokok, dia loh kan dulu disaksikan sudah ikut Tuhan, sekarang dia merokok, maka orang lain akan mengkontrol dia. Jadi ini yang maksudnya di sini, baptisan itu janji kita dengan Tuhan. Nggak boleh main-main baptisan asal-asal dibaptis. Ada orang buat, ya kalau nanti sudah berzina lagi, dibaptis lagi kedua kali. Ya, nanti ada lagi masalahnya, nanti bertobat, baptis lagi nanti. Jadi dia bikin baptisan itu sudah seperti sabun. Ya kalau sudah kotor, sabun lagi nanti pakai baptisan. Nah, ini tidak boleh. Nah, ini yang dinamakan tadi bahwa dengan kita dibaptis, saya sudah terlibat, bahwa saya itu punya perjanjian dengan Tuhan. Ya, jadi saya pikir hanya satu tadi mengenai soal pencobaan tadi. Karena Tuhan Yesus dalam doanya selalu jauhkanlah kami daripada pencobaan, kan? Tetapi kelihatannya di padang gurun itu dia dibawa ke padang gurun untuk dicobai. Malaikat pula yang membawa dia ke sana, dan di sana dia dicobai. Nah, ini kira-kira bagaimana ini? Kadang-kadang kan jauhkanlah kami kepada pencobaan, tetapi di satu sisi dia dibawa ke satu tempat untuk dicobai. Nah, jadi umpamanya jauhkanlah kita daripada pencobaan. Anak-anak di asrama disterilkan dia, nggak ada tantangan. Akhirnya kelihatannya dia baik, tapi begitu dia keluar dari asrama waktu weekend, liar dia. Wah, ini bebas ini, maka apa yang mau diterkam. Padahal kalau ada orang sudah dikunci di mainnya, menang dia sudah, itu yang pencobaan yang diterangkan tadi. Walau apapun godaan di situ, dia tidak pernah tergoda lagi, karena dia sudah lulus melalui satu proses dari satu tingkat level ke level yang lebih baik. Jadi saya pikir ini yang perlu selalu kita amati. Jangan artinya kalau umpamanya seperti anak-anak asrama tadi, ya, pada waktu di asrama memang kelihatannya karena dikontrol, kelihatannya semua tertib. Tetapi begitu waktu weekend, liar dia. Yang seharusnya disitulah diuji orang. Pada waktu dia keluar dari asrama weekend ke Bandung, ke Jakarta, ada punya kesempatan untuk nonton biskop. No. Saya ini memang sudah ada konsepnya di sini. Bukan oleh karena saya diawas-awasi, enggak. Nah, ini yang saya pikir, yang salah satu orang yang sudah lulus, dia bilang pencobaan. Karena pencobaan itu dari setan, tetapi Tuhan merubah pencobaan itu jadi ujian. Nah, kalau ujiannya sudah lolos SMP, lolos SMA, lolos perguruan tinggi, ada level ujian itu. Jadi pencobaan tadi bagi orang berat. Tapi kalau Tuhan membuat pencobaan itu jadi ujian yang meluluskan kita sehingga kita bertambah hari, bertambah sempurna di hadapan Dia. Saya rasa ini yang salah satu poinnya di sana. Ya, baik, terima kasih. Jadi apa namanya tadi itu? Dari pihak Tuhan itu adalah ujian untuk kita naik tingkat. Dari setan digunakan itu untuk kita meragukannya. Meragukan apa yang kita pelajari itu. Dibuat dari sisinya sebenarnya yang berbeda. Bukan bentuknya. Tapi bisa juga bentuknya berbeda-beda datang kepada kita, tergantung kelas kita, kan gitu. Tidak mungkin dibikin ujian ke kelas 1 SD, X kuadrat tambah 5 kurang 9 sama dengan 0, tolong jabarkan. Tidak bisa, cari X1, X2, nggak bisa dia. Tergantung, jadi itu tadi yang saya katakan, ujian itu. Cuman memang disebut untuk dicobai. Sama seperti kalau kita pergi ke sekolah, kalau kita tidak belajar, orang akan apa? Kita akan jatuh. Tapi kalau kita belajar pelajaran kita, maka untuk menentukan naik kelas itu ada ujian. Supaya kita bergantung terus kepada siapa? Kepada Tuhan. Jadi begini, ini contohlah sedikit. Ibu guru bertanya sama murid. Mereka sudah belajar. Tanya, Ucok,
siapa yang menandatangani teks proklamasi? Karena dia tidak belajar, dia bilang, ibu guru, saya tidak ikut menandatangani. Coba, pertanyaannya, ibu guru, siapa yang menandatangani teks proklamasi? Jawabannya si Ucok karena tidak belajar, Bu, saya tidak ikut menandatanganinya. Dia pikir kalau tanda tangan itu demonstrasi kan? Demonstrasi. Nanti sebentar Pak. Demonstrasi. Jadi kalau ikut-ikut tanda tangan nanti menyalahkan. Saya tidak ikut ibu guru menandatanganinya katanya. Marahlah ibu guru. Kasih tahu ke bapaknya. Tulis surat. Datang bapaknya. Ucok ngaku kau. Karena dia tidak tahu juga. Firman Tuhan kan pelajaran. Ngaku kau Ucok. Kalau kau ikut tanda tangan kasih tahu katanya. Datang ini. Saya tidak ikut tanda tangan Pak katanya. Menghadaplah ini bapaknya ke ibu guru ini. Tanya lagi. Ucok, siapa yang tanda tangan teks proklamasi? Dia pikir bapaknya sudah kasih tahu siapa yang tanda tangan. Padahal bapaknya pun tidak tahu. Langsung bapaknya bilang, Bu guru mohon maaf. Tadi malam saya tidak kasih makan dia. Supaya saya paksa dia mengaku apa dia ikut tanda tangan atau tidak. Lihat itu. Itulah firman Tuhan. Kadang-kadang kalau kita tidak tahu. Lalu marahlah ibu guru, diusir mereka. Diusir mereka. Pak Kusur mereka termenung berdua di jalan. Ketemu dengan Pak RT. Bapak Ucok kenapa kalian murung? Dia bilang, aduh ibu guru tanya. Saya sudah bilang si Ucok ini tidak ikut tanda tangan teks proklamasi. Tapi kami diusir dari ruangan. Datang karena biasa Pak RT tanda tangan. Dia bilang, sini ikut tanda tangan. Loh, kita tertawa, tapi itu yang terjadi dengan firman Tuhan. Aduh ini kita bikin lucu. Itu sebenarnya artinya sangat dalam. Sering kita berlaku dengan firman Tuhan demikian. Jadi mari kita belajar dengan sungguh-sungguh ya. Pertanyaan-pertanyaan ini sangat bagus. Penting nggak? Penting. Jangan seperti Ucok. Nanti susah kita ya. Takutnya besok bertanya. Oke. Apakah kalau kita sudah dibaptis sudah jamin selamat? Terus apakah murid Tuhan Yesus dibaptis juga? Murid Tuhan Yesus yang 12 itu ada nggak catatannya dibaptis mereka? Ini dia. Jadi one safe forever you safe. Karena ada juga murid Yohanes itu, muridnya si Yesus itu. Karena akhirnya mereka lari. Jadi saya pikir juga dibaptis. Tapi ini Pak, saya ini tadi sudah tunjuk tangan. Siapa tahu itu jawabannya. Sedikit mengenai Roh Kudus membawa kepada gurun penyejuk. Sebenarnya kalau kita lihat ini bukan Roh Allah yang mencobai, tapi Allah mengizinkan pencobaan. Jadi konteksnya kitab Ayub. Ketika setan ingin mencobai, maka dia tidak bisa mencobai seseorang tanpa seizin. Iya. Jadi Roh Kudus itu bisa dia memprotek, tapi dia Yesus kemanapun dengan Roh Kudus. Ya, kebetulan waktu dia diizinkan dicobai Allah, dia berada di padang gurun. Iya. Nah, jadi bukan Roh Kudus itu yang mencobai. Dan yang kedua mengenai Lukas 3 ayat 3. Maka datanglah Yohanes ke seluruh daerah Yordan dan menyerukan. Nah ini kalau dalam bahasa Indonesia dikatakan bertobatlah dan berilah diri dibaptis. Jadi seperti ada dua yang terpisah. Ya kalau kita baca teks asli di sana, menyerukan baptisan pertobatan itu satu. Jadi about baptisan pertobatan. Jadi kenapa kalau baptisan pertobatan? Karena belum ada dalam apa anak Roh Kudus. Orang belum ngerti itu mengenai siapa Mesias dan sebagainya. Yang penting aku mau bertobat, baptis. Nah kalau sudah dibaptis, apakah sudah pasti selamat? Ya. Makanya ada yang disebut setelah dibaptis orang berbuat dosa lagi, ya kan? Makanya ada disebut upacara perjamuan suci untuk ya membersihkan lagi, ya mungkin ada sudah jatuh lagi dalam dosa, membersihkan lagi dari dosa-dosa. Ada orang sudah dibaptis pas perjamuan kudus tidak mau ikut dia. Nah, ini berarti dia mengeraskan hati, dia tidak mau mengambil lagi kesalahan. Ya, jadi walaupun itu dipelihara dosa kesayangan yang kecil itu,
tidak bisa menjustify bahwa saya sudah dibaptis, dia nggak mau membersihkan Roh Kudus, nggak mau membersihkan yang sisa yang sedikit, Ya. nah, berarti dia menolak akan keselamatan. Jadi Ya. harus di-maintain itu continuation. Jangan seperti kita, saya sudah mandi kok, kapan? Waktu tahun baru, nggak mau mandi lagi sampai Iya. 1 tahun. Jadi nggak gitu. Itu Ya. adalah resepsi setiap hari. Iya. Ada keluarga saya begitu, karena dia datang dari sawah, dia bilang dia hanya basuh kakinya. Mandilah, Lek, saya bilang. Dia nggak usah, besok juga masih ke sawah. Tapi tolong dulu dijawab, Pak. Tadi pertanyaan Ibu ini bagus sekali. Apakah kalau sudah sekali dibaptis sudah selamat? One save, forever save. Ada yang mengatakan demikian, tapi tidak begitu konteks doktrin kita. Nanti kita akan. Apakah murid Yesus dibaptis? Itu sekarang, Pak. Saya memang nggak pernah baca di Alkitab atau saya kurang baca. Baptisan apa sama orang itu? Gitu. Baptisan apa? Apakah memang nggak dibaptis? Tapi saya katakan banyak juga murid-murid Yohanes yang datang kepada Yesus. Saya pikir juga mereka dibaptis juga. Mengapa mereka menjadi murid Yohanes? Itu hanya untuk pandangan saya. Tapi Pak Dolok tadi, kalau seandainya apa saja yang ditulis, pekerjaan Yesus itu semua dituliskan itu dalam buku Yohanes, maka dunia ini pun dia bilang tidak cukup untuk mengutarakannya. Banyak peristiwa-peristiwa yang sebenarnya kita bisa, kalau umpamanya kita tur ke Holy Land, ada beberapa cerita-cerita yang mungkin kita tidak baca karena Alkitab ini kan ada tim namanya tim Septuagint yang menganalisa, membuat cerita-cerita yang sangat penting yang dimasukkan ke dalam Alkitab. Jadi banyak cerita-cerita tradisi. Kalau umpamanya dibaca itu cerita-cerita Injil Thomas, ya mungkin ada sedikit sebagian yang tidak kita baca sekarang. Ada juga prinsipnya ada di dalam. Jadi saya yakin bahwa karena Yesus katakan ini adalah syariat agama, ya murid-muridnya sudah tentu pasti dia lakukan hal tersebut. Iya Bu. Jadi jangan juga karena tidak dituliskan, udahlah ikut-ikutlah seperti murid Yesus, nggak ada ditulis. Jadi memang seperti tadi itu banyak hal yang tidak dituliskan. Yohanes mengatakan itu. Dikatakan kalau langit ini menjadi kertas dan semua rumput, tidak tahu berapa banyak rumput di dunia ini Bu. Kalau itu katanya menjadi pena, tidak akan cukup menuliskan akan kasih Allah dan pekerjaan Yesus. Yesus katakan kecuali kamu dibaptiskan oleh air dan roh, mustahil kamu melihat kerajaan Tuhan. Jadi Nikodemus ini kan tokoh agama. Jadi dia bilang harus kamu dibaptis. Kalau enggak bisa kamu melihat kerajaan surga. Jadi saya pikir bagi orang Yahudi itu soal-soal baptisan ini sebenarnya sudah banyak pelajaran buat mereka. Baik, terima kasih Pak. Ini kita supaya dengarkan dulu suara dari Pak Simon Angkir. Salam. Nah, apa kira-kira Pak? Yang pertama harus diingat, bukan baptisan menyelamatkan manusia, tapi Yesus yang menyelamatkan manusia. Kalau ada orang tidak dibaptis, selamat atau tidak? Bisa tidak. Gimana? Tapi poinnya adalah Yesus yang menyelamatkan manusia. Kenapa saya mau membaptis? Karena disuruh Yesus. Itu hanyalah alat atau cara yang Tuhan bilang. Nah, kenapa ini saya angkat dan ungkap? Kita ini seperti hakim. Melihat orang, kalau dia tidak dibaptis berarti dia tidak selamat. Tidak. Yang menyelamatkan itu adalah Yesus. Itu poinnya. Kenapa saya mau dibaptis? Karena Yesus yang suruh. Tapi yang menyelamatkan itu adalah Yesus. Jadi sekarang cara melihat kita harus dirubah. Jangan baptisan lebih besar daripada Yesus. Tapi Yesus harus lebih besar daripada baptisan. Karena akan banyak orang yang kita temukan di surga belum sempat dibaptis, tapi ada di sana. Tetapi ini bukan berarti kita menganjurkan
Kalau gitu gak usah kita dibaptis. Oh, Iya. kamu harus dibaptis. Kenapa? Karena Yesus yang suruh. Iya. Tapi kita selamat karena Yesus. Amin. Ada begitu banyak hal firman Tuhan yang kita dengarkan, akhirnya kita mengeraskan hati kita. Termasuk pelajaran-pelajaran kita berikan mengenai baptisan. Kalau memang itu adalah jalan dan ada kesempatan bagi kita, kita harus siap untuk dibaptis. Tapi jangan kasih contoh seperti yang di samping Yesus itu disalibkan. Apa memang semua kita seperti orang-orang yang disalibkan di dunia ini? Tidak bisa lagi berbuat apa-apa. Tidak ada lagi kesempatan. Kita selalu berpikir begitu. Yang di samping Yesus itu tidak disalibkan. Ya karena tangannya terikat dan Yesus disalib. Murid-muridnya pada lari. Kan dikatakan kan murid-muridnya yang membaptiskan kan? Tidak ada kesempatan bagi dia dalam situasi seperti itu untuk dibaptis. Jangan itu dibuat menjadi contoh bagi saudara yang mempunyai kesempatan untuk dibaptis. Berdalih untuk itu Pak ya. Jadi memang benar seperti yang Pak Simorangkir katakan. Tapi itu harus dilihat konteksnya dan spesifikasinya Pak. Jangan sampai kita ambil alih itu. Oh yang dibaptis juga diselamatkan. Kita harus bikin kategorinya. Kecuali engkau hidup seperti yang di samping Yesus itu. Dipaku tanganmu. Tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Tapi kalau masih bisa. Jangan tolak itu. Karena itu adalah teladan yang diberikan oleh Yesus. Ya. Apa? Ada. Iya. Itu adalah lambang penebusan darah Kristus. Iya. Itu adalah kesaksian untuk umum, seperti upacara perkawinan, perubahan hidup sebelumnya dan penyatuan hidup seseorang dengan Kristus. Jadi memang baptisan itu harus, karena itu lambang penebusan darah Kristus. Iya. Jadi harus juga kalau ada kesempatan Pak. Artinya jangan kita buat tidak ada kesempatan. Harus ya, oke baik. Tapi ada juga memang seperti yang itu, jangan kita ikut-ikut seperti itu. Kita kan tidak dalam kondisi demikian. Baik, terima kasih Bu. Saya pikir sudah bagus diskusi kita ini.